Pada zaman Tiongkok kuno, nah kebaikan petani terhadap pemburu ya tulisannya. Ada seorang petani mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu. Pemburu itu apa sih? Cari binatang-binatang hutan ya, berburu begitu. Nah, dan mempunyai anjing-anjing yang galak. Tapi anjingnya ini kurang terlatih begitu. Bayangkan kan anjing galak tapi kurang terlatih, gimana itu coba? Ada yang pernah punya tetangga, punya anjing galak yang kurang terlatih? Menggonggong terus kan nyerang kita begitu kan. Anjing-anjing itu sering melompati pagar dan mengejar-ngejar domba-domba atau kambing-kambing milik petani tersebut, milik tetangga-tetangganya, ya. Nah, petani ini minta kepada sang pemburu tadi, dia datang kepada tetangganya yang memiliki anjing itu dan dia berkata, ayolah Pak, tolong anjing-anjingnya dikurung saja supaya tidak merusakkan binatang-binatang atau tanaman-tanaman yang lain, begitu kan. Tetapi sang pemburu tidak peduli dengan hal itu. Bodoh amat dia bilang, itu anjing saya biarin aja, terserah mereka mau ngapain gitu kan. Suatu hari anjing itu melompati pagar dan menyerang beberapa kambing milik daripada sang petani, sehingga kambing-kambing, domba-domba sang petani menjadi terluka parah, bahkan ada yang mati. Petani itu merasa tak sabar dan memutuskan untuk pergi ke kota berkonsultasi kepada hakim. Dia datang kepada hakim dan menceritakan apa yang terjadi, bahwa domba-dombanya itu sering diganggu sama anjing-anjing milik daripada sang pemburu tersebut. Tolong, saya minta, saya udah gak sabar dengan ini semua. Hukum saja orang yang memiliki anjing itu, kata dia, ya kan? Terus sang hakim menimbang-nimbang, memikirkan dan kemudian berkata, saya bisa saja memberikan hukuman kepada pemburu yang sudah merusakkan domba-dombamu dan tanamanmu. Tetapi apakah kamu mau dia kemudian menjadi musuh kamu? Kamu mau memiliki sahabat, tetangga yang baik, atau memiliki musuh, tetangga yang menjadi musuh kamu? Kata sang hakim, iya, saya mau memiliki tetangga yang menjadi sahabat saya yang baik. Oke, kalau begitu aku akan memberikan sebuah nasihat kepada kamu, kata sang hakim. Akhirnya sang hakim berbisik-bisik memberikan nasihat tersebut kepada sang petani. Sang petani setuju. Oke, siap. Sang petani pulang ke rumahnya, terus kemudian melakukan apa yang menjadi nasihat daripada sang hakim? Coba tebak apa nasihatnya? Sang petani itu akhirnya memberikan hadiah berupa 3 ekor domba kecil kepada anak daripada pemburu binatang itu. Wah, dia datang ke rumahnya membawa domba-domba kecil itu, diberikan ke rumahnya, terus berkata, ini hadiah buat anakmu, supaya anakmu senang bisa bermain dengan domba-domba kecil ini. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Karena anaknya memiliki domba-domba kecil itu, maka papahnya berpikir, anjing-anjing ini harus dikurung supaya tidak memangsa domba-domba anak-anaknya yang lucu-lucu itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kemudian sang pemburu ini mengucapkan terima kasih kepada sang petani dengan memberikan daging-daging hasil buruannya. Terus sang petani juga tidak kalah. Dia memberikan keju, daging domba hasil olahan dia kepada sang pemburu. Demikian terus sebaliknya, sehingga mereka menjadi tetangga yang baik. Keren kan ceritanya? Ini cerita yang sangat keren sekali Bapak Ibu.
Mendengar kisah tersebut, kita terinspirasi pasti ya. Oh iya ya, keren. Menanggapi ini kisah yang sungguh indah. Namun Bapak Ibu, ketika kita dibenturkan dengan realita yang sama, apakah kita juga akan berbuat demikian? Ada tetangga kita yang jengkelin kita, atau orang-orang keluarga kita, atau orang yang ada di sekitar kita bencekno sama kita, apakah kita juga akan melakukan hal yang sama? Begitu. Pasti sebagai natur manusia berdosa, respon pertama kita yang ada adalah kita bakalan kesel. Orang itu tuh kalau di depan saya bakalan gue pak gitu kan. Atau kita akan berusaha menahan untuk melontarkan kata-kata yang kita tahan sedemikian rupa untuk mencaci, mengutuk dia atau apapun begitu. Ya, betul nggak? Betul apa? Apa benar? Betul kan? Pasti ini ada di dalam kehidupan kita manusia begitu. Saya yakin semua kita termasuk saya, kalau ada orang yang jengkelin gitu, kita nggak serta-merta akan, ayo sini aku mengasihi kamu. Enggak. Ya, natur kita berdosa selalu ingin membalas, ingin melukai orang-orang yang melukai kita. Begitu loh. Ya, itu terjadi secara alami di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja realita ini tidak semudah yang kita bayangkan, sebagaimana cerita yang saya ceritakan tadi gitu loh. Kita menjadi kesal, kesabaran kita habis, bahkan kita ingin melakukan pembalasan. Awas ya, nanti gue balas lu, tunggu waktunya, begitu kan seringkali, tunggu waktunya gitu. Tapi di depan mereka kadang kita senyum. Ya, gitu kan. Nah Bapak Ibu, kita butuh berjuang untuk mengasihi. Ya, semua kita termasuk saya butuh yang namanya berjuang untuk mengasihi. Tentu saya katakan ini bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Ini bukanlah hal yang mudah. Sebuah ungkapan Tiongkok mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengalahkan dan mempengaruhi orang lain adalah dengan kebajikan dan belas kasihan. Ini ungkapan filosofi Tiongkok loh. Yang notabene mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Betul? Nah, ungkapan Amerika juga mengatakan seorang bisa menangkap lebih banyak lalat dengan madu daripada dengan cuka. Artinya kita bisa menangkap banyak hal dengan sesuatu yang manis, dengan sesuatu yang baik. Kalau kita ingin merangkul orang lain dengan sesuatu yang jahat, itu pasti mental begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau perintah umum saja, filsafat-filsafat umum seperti filsafat China atau Amerika atau filsafat-filsafat yang ada mengajarkan hal demikian, apalagi Alkitab, betul ya? Apalagi firman Tuhan yang kita pelajari. Bapak Ibu, meskipun hari ini kita memasuki minggu keempat sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita flashback kembali. Ya, kita flashback kembali, merenungkan tentang kisah bagaimana Tuhan Yesus sebelum disalibkan, ia berkumpul dengan para murid-murid pada waktu itu. Ya, ketika Tuhan Yesus sebelum disalib pada waktu malam sebelum ia disalib, dia berkumpul dengan murid-murid pada waktu itu. Ada banyak hal yang dilakukannya termasuk membasuh kaki. Tetapi satu hal yang menarik, di dalam percakapan sepanjang malam itu, ada sebuah perintah yang sangat indah yang Tuhan Yesus ingatkan dan seringkali diulang-ulang ketika menyampaikannya kepada para murid, baik ketika dia mengajarkan kepada khusus para murid ataupun bersama orang banyak. Perintah apa itu? Perintah untuk saling mengasihi. Betul? Jadi salah satu poin di dalam ajaran kekristenan
Yang dikenal oleh seluruh dunia itu adalah kasih. Ini tidak bisa kita pungkiri. Makanya Tuhan Yesus mengulang-ulang ajaran ini tentang kasih. Apalagi di akhir dari pertemuan itu sebelum Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, Tuhan Yesus masih mengingatkan untuk saling mengasihi, memberikan perintah untuk saling mengasihi. Coba kita bayangkan sebagai orang tua, ya, kalau kita sebagai orang tua terus mau meninggalkan anak kita untuk kita pergi ke suatu tempat beberapa hari, atau kebalikan, anak kita mau pergi kuliah atau apa, pasti kita juga memberikan sebuah nasihat yang kita ulang-ulang terus, ya. Misalnya kalau anak kita suka lupa makan, pasti kita akan katakan kepada anak kita, nanti kamu jangan lupa makan ya. Ini diingat kamu makan jam berapa, pagi, siang jam berapa, malam jam berapa, diingetin terus begitu kan. Termasuk kalau anak kita ada konsumsi minum obat, nanti ini mama udah siapin ya, ada tempat-tempatnya obat untuk pagi, siang, malam dan lain sebagainya, udah ditata sedemikian rupa. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum mereka ditinggal. Dia menyampaikan sebuah perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Ya, untuk saling mengasihi. Ini adalah sebuah perintah yang sungguh-sungguh harus dilakukan. Bukan sebuah perintah yang harus dipilih, kamu mengasihi atau tidak, begitu. Maka berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Contohnya jelas, kasih siapa? Kasihnya Tuhan Yesus yang telah mengasihi mereka. Di bagian berikutnya juga dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Coba boleh disenggol, ditepuk bahunya kiri kanan depan, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perintah ini diberikan bukan tanpa sebab loh. Ya, Tuhan Yesus tahu benar kondisi atau natur manusia berdosa itu seperti apa. Tuhan Yesus paham benar bahwa orang-orang berdosa seperti kita itu punya kecenderungan busuk di dalam hati kita. Hati kita yang sudah terluka ini cenderung untuk melukai orang lain. Kita tidak terbiasa untuk mengasihi sesama kita. Maka untuk itulah Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada para murid pada waktu itu. Alasan pertama adalah alasan internal. Ancaman perpecahan di dalam komunitas para murid. Jadi kalau para murid itu tidak saling mengasihi, yang terjadi apa? Maka perpecahan akan terjadi di antara mereka. Persekutuan di antara mereka akan rusak. Tuhan Yesus tahu, karena di antara mereka itu tidak sejenis. Secara karakter berbeda, cara pikir juga berbeda, ya kan? Kebiasaan juga berbeda, cara pandang juga berbeda. Inilah yang akan menjadikan perpecahan di antara para murid itu begitu kuat. Maka Tuhan Yesus tahu hal terpenting, perintah terpenting yang harus diberikan sebelum meninggalkan mereka adalah saling mengasihi. Dan contohnya sangat tajam sekali. Seperti aku mengasihi kamu. Standarnya jelas ya. Standarnya Tuhan Yesus, bukan standarnya seperti Pak Hendy mengasihi Bu Vena, bukan. Ya, jelas standarnya. Tuhan Yesus mengasihi para murid
Sehingga tidak ada alasan untuk kita bisa berkata, saya tidak bisa mengasihi. Karena saudara dan saya dikasihi Tuhan Yesus loh, unconditional loh. Tanpa syarat loh ya. Betul? Terus kita berdalih, saya gak bisa mengasihi tuh orang-orang kayak gitu tuh. Gak sefrekuensi, gak bisa ngikutin saya. Apalagi cara pikirnya aneh ya. Standarnya jelas. Tuhan Yesus memberikan perintah ini karena ada ancaman dari dalam. Ancaman dari antara kita di dalam komunitas kita. Dan tentu saja tidak menutup kemungkinan kita pun di tempat ini juga bisa melakukan hal yang sama di dalam perpecahan. Begitu loh. Betul? Sangat mungkin sekali. Maka perintah ini sangat relevan. Bukan hanya bagi para murid pada waktu itu, tetapi juga bagi kita di masa kini. Betul? Selain ada tantangan atau ancaman internal, yang kedua adalah ancaman dari luar, Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen, pengikut Kristus pada zaman itu tidak semudah seperti yang kita alami sekarang. Orang-orang di luar kekristenan, orang Yahudi itu sangat memusuhi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka tidak menyukai ajaran keselamatan di dalam Kristus. Mereka tidak percaya kepada ajaran yang ada, yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Ada iri hati. Kalau mereka bertumbuh, bayangin ya, pada zaman mula-mula ketika para rasul itu kemudian semakin bertambah jumlah mereka, maka serangan dari luar semakin kuat begitu loh. Karena mereka menganggap para pengikut Kristus adalah orang-orang yang sesat. Sehingga mereka merasa benar kalau kemudian orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak menyukai Kristus itu membubarkan, menganiaya, atau membunuh orang-orang Kristen itu sebagai sesuatu yang mendapatkan pahala buat mereka. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini mereka mesti bersatu. Coba bayangkan kalau kondisi seperti itu, ada ancaman dari luar, di dalamnya gak ada kesatuan. Apa yang akan terjadi? Bobrok, pecah, rusak, semuanya akan rusak begitu. Nah, rekan-rekan yang terkasih, saya pikir hal yang serupa juga bisa terjadi di dalam komunitas kita. Kita diminta untuk yuk sama-sama mendewasakan gereja kita. Tentu tantangannya bukan hanya dari dalam, tantangannya juga dari luar begitu loh. Ada orang-orang yang tidak menyukai kekristenan atau tidak percaya kepada kekristenan. Tetapi justru di dalam semua kondisi ini, kita perlu untuk mewujudkan perintah yang diberikan Kristus kepada kita, yaitu saling mengasihi. Dan perintah ini Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus sampaikan, bukan hanya diucapkan melalui mulut, tetapi dibuktikan dengan begitu sempurna. Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tulus kepada kita manusia berdosa. Ia mengasihi kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk kita. Ia begitu merindukan kita hidup di dalam kasih itu, sehingga dirinya sendiri yang dikorbankan, supaya kita menghidupi arti kasih itu. Dan di ayat yang ke-14 tadi dikatakan bahwa kamu bukan lagi hamba, tetapi apa? Sahabat. Bapak Ibu, seorang sahabat itu adalah relasi timbal balik ya. Tuhan Yesus mengasihi para sahabatnya, demikian juga yang disebut sebagai sahabatnya
harus mengasihi Tuhan Yesus dengan serupa. Nah, tidak berhenti sampai di situ. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6 ini adalah surat yang diberikan kepada jemaat. Artinya kita pun sebagai jemaat masa kini juga harus hidup di dalam kasih itu sebagai tanda bahwa kita adalah murid Kristus. Makanya dikatakan di situ inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa perintahnya Tuhan? Mengasihi. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, berulang-ulang di dalam Alkitab selalu Tuhan menyatakan kita harus hidup saling mengasihi. Artinya Bapak Ibu, kita tidak pilih kasih kepada siapapun. Meskipun kita punya kecenderungan hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, hanya mengasihi orang-orang yang sefrekuensi dengan kita mungkin, atau kita punya kecenderungan hanya mengasihi orang-orang yang mungkin warna kulitnya sama dengan kita, cara pemikirannya sama dengan kita. Tetapi hari ini dengan jelas Tuhan Yesus menginginkan kita dan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi siapapun sebagai perintah yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saya mau katakan, ekspresi kasih ini tak hanya diwujudkan pada orang-orang yang hanya seagama, dikenal, atau pihak-pihak tertentu saja. Kasih ini diwujudkan untuk semua orang, ya, tanpa pilih kasih. Tanpa pilih kasih. Nah, terakhir Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ini kisahnya siapa? Kornelius dan Petrus. Rekan-rekan yang terkasih, ini adalah perjumpaan Kornelius dengan Petrus, ya. Nah, Kornelius merupakan seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali kalau kita baca di ayat yang ke-1 di perikop itu ya, di dalam Kisah Para Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa ia merupakan orang Romawi dan merupakan orang non-Yahudi, begitu. Nah, melalui keterangan itu, penulis mau mengatakan bahwa Kornelius itu berbeda dengan Petrus. Petrus itu orang Yahudi Kristen, sementara Kornelius itu orang kafir. Sama kayak kita sekarang, kita ini kan orang kafir dulunya kalau dari pandangan orang Yahudi, ya. Semua orang yang bukan Yahudi bagi orang Yahudi adalah orang kafir. Ya, artinya Kornelius orang kafir, kita pun juga orang kafir. Dan menariknya Bapak Ibu, di dalam perjumpaan antara Kornelius dengan Petrus, itu ada campur tangan Allah yang menuntun mereka. Jadi Kornelius berjumpa dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan menyuruh untuk memanggil Petrus, Simon yang bernama Petrus. Terus kemudian dipanggil dan sebelum dipanggil Petrus mendapatkan sebuah penglihatan. Penglihatannya apa? Semua binatang disuruh ambil binatang untuk dimasak. Dan Petrus berkata, itu kan binatang haram. Kami gak pernah makan binatang itu, gitu loh. Nah, terus kemudian penglihatan itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa di dalam kekristenan kita sudah tidak boleh lagi menganggap orang-orang Yahudi, Kristen, atau orang-orang di luar Yahudi sebagai orang yang kafir yang tidak pantas mendapatkan keselamatan. Artinya, keselamatan Kristus Yesus itu diberikan kepada seluruh bangsa. Ya, makanya
Bagian yang kita baca itu adalah di mana orang-orang non-Yahudi yang kemudian mereka menerima karunia Roh Kudus akhirnya dibaptis oleh siapa? Petrus. Sehingga dia bertanya, apakah orang-orang non-Yahudi yang sudah menerima karunia Roh Kudus tidak layak untuk dibaptis? Jawabannya, mereka layak dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sini kita belajar apa? Bahwa kasih Kristus itu menembus seluruh tembok-tembok yang ada. Dan kasih itu dinyatakan kepada semua orang, segala bangsa, termasuk dirimu dan diriku. Maka tidak heran kalau Paul W. Walensky menyatakan bahwa salah satu tujuan Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah untuk mengajarkan Allah yang tidak membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi, kaya atau miskin, laki-laki maupun perempuan, semua dapat diterima oleh Tuhan. Apapun, siapapun, Tuhan mengasihi kita. Maka aplikasi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Semakin orang Kristen memahami hal tersebut, memahami bahwa kasih Tuhan itu tidak pilih kasih, ya, kasih Tuhan itu diberikan kepada semua orang, begitu. Semakin tulus dan intensif kita melayani sesama orang berdosa, ya. Semakin tulus dan intensif kita melayani orang berdosa, ya, yaitu orang-orang yang sulit, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang menggosipkan, bahkan menyerang kita, ya. Kita harus mengasihi mereka juga, gitu loh. Karena seringkali di balik keluhan, ketidakpedulian, dan kemarahan orang-orang tersebut ada beban, kekecewaan, dan kepahitan yang tertimbun bertahun-tahun. Dan mereka perlu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara memulihkannya? Melalui kehidupan kita yang mengasihi mereka. Melalui kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dikasihi oleh Allah tanpa syarat, kita pun juga menerima mereka. Maka terimalah siapapun orang-orang. Terkadang mungkin kita melihat ada orang yang bagi kita kok hidupnya kayak gitu ya, gitu. Terima mereka, kasihi mereka, begitu. Ya, meneladani dan bersandar pada Kristus. Sebagai seorang Kristen kita dimampukan untuk melihat bahwa di balik sikap negatif orang-orang tersebut ada kehausan spiritual dan kebutuhan eksistensial yang besar. Lalu mereka digerakkan untuk menawarkan kelegaan Kristus yang mereka telah terima. Luar biasa kan? Standarnya jelas. Kasih Kristus yang sudah mengubahkan hidup kita. Seharusnya kasih yang sama itu juga kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saya tahu ini tidak mudah. Natur manusia kita seringkali meronta-ronta, ya, untuk kita membalas, menyakiti atau melukai orang lain. Tetapi ingatlah bahwa kasih Kristus itu lebih daripada luka yang ada di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus itu membalut kita lebih daripada kepahitan yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berkata, saya tidak bisa mengasihi dia. Karena Kristus pun telah mengasihi kita apa adanya. Mari kita kasihi semua orang tanpa memandang siapapun mereka. Kita berdoa.